Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat kelak, semua makhluk yang bernyawa akan mengalami kematian dan tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan diri. Lantas bagaimanakah dengan makhluk ciptaan Allah lainnya seperti para iblis? Apakah mereka akan mati pula saat hari kiamat itu tiba? Berdasarkan kitab karya agung dari Imam Abdurrahim, ketika hari kiamat tiba, iblis dan bala tentaranya juga akan mengalami kematian. Lalu bagaimanakah proses sakaratul maut yang akan dialami oleh iblis? Seperti yang diketahui bahwasanya iblis dan bala tentaranya meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditangguhkan kematiannya hingga hari kiamat kelak. Saat hari kiamat kelak, iblis akan mengalami saat-saat yang begitu menyakitkan. Tatkala kiamat tiba, maka itu akan menjadi saat-saat yang sangat menyakitkan ketika malaikat maut mendatanginya dan mencabut nyawanya dengan sangat kasar sekali. Pada saat hari kiamat nanti, malaikat maut akan membentak kepada iblis, "Berhentilah kamu iblis laknatullah. Rasakanlah keberihan kematian sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang engkau sesatkan dalam beberapa abad selama engkau hidup. Dan inilah hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kamu. Maka kemanakah kamu hendak lari?" Di saat inilah iblis merasa begitu ketakutan. Ia mencoba berlari untuk menghindari malaikat maut tersebut. Namun kemanapun iblis itu menghindar, malaikat maut selalu saja bisa menemukannya. Karena hakikatnya cahaya itu lebih ringan daripada api, sehingga malaikat selalu lebih cepat daripada kecepatan iblis, dan tidak ada satu tempat pun yang bisa dijadikan sebagai persembunyian pada saat hari kiamat kelak. Kemudian iblis mencoba berlari ke makam Nabi Adam alaihissalam dan berkata, "Karena kamulah aku mendapat laknat." Dalam sekejap, malaikat maut telah sampai terlebih dulu di hadapan iblis. Kemudian iblis bertanya, "Minuman dan siksaan apa yang akan ditimpakan terhadapku?" "Kamu akan diberi minum dari neraka lada. Siksa yang kamu terima serupa dengan siksa ahli neraka, tapi berlipat ganda." Mendengar ucapan malaikat maut tersebut, iblis pun jatuh berguling-guling ke tanah sambil menjerit sekuat-kuatnya. Ia kemudian berlari dari arah barat ke timur, dan akhirnya sampai ke sebuah tempat di mana dia pertama kali diturunkan. Di tempat itu, iblis sudah dihadang oleh malaikat Jabaniyah dengan rantai di tangannya. Pada saat itu, bumi bagaikan bola api karena dikerumuni oleh malaikat Jabaniyah yang menikam dengan bebatuan dari neraka, sehingga iblis merasakan siksa sakaratul maut yang amat sangat pedih dan menakutkan. Pada saat itu, dipanggillah Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa agar melihat iblis yang sekarat. Nabi Adam alaihissalam lantas memanjatkan doa, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami.